Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin walam yudanuhu fi ilmin wala karami. Siapa nabi kita ini? Beliau adalah faqa. Beliau mengungguli an-nabiyina, seluruh para nabi, fi khalqin, baik dalam fisiknya, wa fi khuluqin, begitu pula dalam akhlaknya. Jadi kalau kita melihat siapa nabi kita, kemudian dibandingkan dengan para nabi, maka para nabi semua itu berada di bawahnya nabi, dan beliau berada melampaui di atas makom seluruh para nabi yang ada, baik dari sisi kesempurnaan fisiknya, begitu pula akhlaknya. Kalau para nabi saja dibandingkan dengan nabi kita, Nabi Muhammad SAW, apalagi dengan selain para nabi, oh jauh sudah, jangan dibahas. Dengan para nabi saja beliau tidak bisa dilampaui, baik dalam urusan fisiknya ataupun dalam urusan akhlaknya. Jadi namanya akhlak itu yang mencakup sifat kasih sayang, kelembutan, keadilan, belas kasih yang dimiliki beliau itu di atas seluruh para nabi. Maka kata para ulama, di antara tanda kesempurnaan iman seseorang, orang harus meyakini bahwasanya tidak pernah ada kebaikan baik secara zahir maupun batin pernah berkumpul di dalam satu jasad, dalam satu ruh, kecuali dalam jasad dan ruhnya Rasulullah SAW. Baru iman orang itu bisa dikatakan sempurna. Jadi kalau sudah bicara urusan iman, kaitannya kamu kenal sama Nabi apa enggak? Sejauh mana kamu kenal dengan Rasulullah, sejauh itu pula kesempurnaan iman kamu. Dan di antara bagian dari kesempurnaan iman, orang harus meyakini bahwasanya tidak pernah berkumpul pada diri seorang makhluk seluruh kebaikan zahir, kebaikan batin, kecuali hanya terkumpul pada diri Rasulullah SAW. Jelas ini? Sempurna. Walam yudanuhu, dan seluruh para nabi tidak bisa mendekati beliau, fi ilmin, baik dalam ilmunya, wala karomi, dan juga tidak bisa mendekati sifat kedermawanannya. Maka ibarat seluruh kebaikan itu terpencar pada diri para nabi, para rasul 124.000 yang diutus oleh Allah dari zaman ke zaman sampai beliau diutus. Maka semua kebaikan yang Allah beri pada diri para nabi itu dikumpulkan jadi satu, diberikan kepada Rasulullah SAW, ditambah lagi dengan kebaikan yang belum pernah diberi kepada seluruh makhluk yang pernah ada. Maka dalam sebuah riwayat, dalam kitab Syu'abul Iman, riwayat Imam Al-Baihaqi, bahwasanya Nabi pernah bersabda, innama bu'istu liutammima shalihal akhlak. Dalam riwayat lain, Imam Malik meriwayatkan dalam kitab Al-Muwatta, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus untuk menyempurnakan semua kemuliaan akhlak. Namanya penyempurna itu seluruh akhlak yang sudah ada terkumpul jadi satu, diberi kepada Nabi, kemudian ditambah dengan seluruh kemuliaan akhlak yang belum pernah ada, diberikan kepada beliau. Ini namanya penyempurna. Jadi yang belum pernah ada di dunia ini
diberikan kepada Nabi, itu baru namanya penyempurna. Jadi seluruh kebaikan, seluruh akhlak itu diberikan oleh Allah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Agung Muhammad SAW. Sempurna. Jadi di sini disebut hanya dua sifat, ilmu fi ilmin wala karumin. Ilmu beliau itu tidak ada samanya, kedermawanannya, kehormatannya tidak ada samanya. Kalau begitu, apalagi sifat-sifat yang lain, menyebutkan dua. Jadi di sini enaknya kalau diterjemah, dan tidak ada, seluruh para nabi tidak bisa mendekati beliau, baik dalam urusan keilmuan atau kedermawanan hati dan lain-lain. Nah, itu berupa. Jelas ini ya? Sempurna. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tilkar rusulu faddalna ba'duhum ala ba'd. Mereka para rasul, aku telah mengunggulkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Mengunggulkan, siapa yang diunggulkan? Kata Sayyidina Ibnu Abbas, Nabi diunggulkan di antara seluruh para nabi yang lain. Beda. Kemudian dalam bait berikutnya diperjelas lagi. Di sini dikatakan walam yudanu, seluruh para nabi tidak bisa mendekati kemuliaan beliau. Dari segi ilmu, dari segi kemuliaan tidak bisa didekati. Kemudian digambarkan lebih spesifik lagi di sini. Wa kulluhum, seluruh para nabi, apalagi yang lain, para nabi saja, wa kulluhum, seluruh para nabi, min Rasulillah, dari Rasulullah SAW, semuanya multamisun, mengambil cahaya. Jadi ilmunya nabi, seluruh ilmunya para nabi, ngambilnya itu dari nabi. Seluruh kemuliaannya para nabi itu multamisun, ngambilnya itu dari nabi. Maka nggak bisa ditandingi, karena seluruh para nabi punya ilmu, punya akhlak, ngambilnya itu loh dari nabi, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seberapa gorfan? Gorfan itu kalau ada lautan, nah ini tangan saya nekuk begini, ini gorfan ini segini, secawuk. Gorfan minal bahri, ibarat ilmunya nabi itu lautan. Maka ada yang dapat itu gorfan, nah, secawuk saja. Aurospan atau sak ciprat minat diami. Nah, ad-diam itu maknanya adalah hujan yang nggak berhenti siang malam, nggak ada petirnya. Jadi ada jenis hujan nggak ada petirnya, itu deras siang malam nggak berhenti. Nah, ibarat hujan yang deras siang malam, seluruh para nabi itu cuma dapat secepritnya gitu ilmu dan kebaikan dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Lagi kenal Kanjeng Nabi toh? Masya Allah, Rasulullah sampai seperti itu. Jadi digambarkan di sini semua ilmunya para nabi, kemuliaan yang mereka miliki. Nah, gorfan itu ya mestinya lebih banyak daripada cipratan, ya enggak? Kalau cipratan itu kan mestinya lebih sedikit dari sak cauan tangan. Berarti gorfan minal bahri ini jatahnya ulul azmi. Nabi Ibrahim, Nabi Musa itu dapat gorfan, sak cauan dari apa yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Sementara selain ulul azmi itu dapat rospan, sak ceprit dari hujan siang malam, kebaikan dan ilmu yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Masya Allah. Jadi kata-kata cauan, apa bahasa Indonesia cauan gitu? Gumpal itu berarti digumpal, ini seukuran tangan kita ngambil air untuk wudhu itu. Segitulah kebaikan
yang dimiliki oleh para nabi, jika dilihat dari apa yang dimiliki oleh nabi, yaitu lautan samudra yang sangat luas. Jadi bagaimana mungkin nabi itu bisa dilampaui? Maka bahasa beliau tadi, walam yudanuhu, semua para nabi nggak bisa dekati nabi, itu nggak bisa. Maksudnya gimana? Semua kebaikan yang mereka miliki, ilmu, kemuliaan, dibandingkan dari yang dimiliki oleh Nabi, mereka itu loh kebaikan dan ilmunya ngambil dari lautan milik kebaikannya Nabi. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Kemudian diperjelas lagi di sini. Wawaqifuna ladaihi inda haddihimu, wawaqifuna ladaihi inda haddihimi min nuqtatil ilmi au min syaklatil hikami. Semua para nabi, kok dari tadi para nabi menunjukkan kita itu sudah terlalu ngisor. Antum sebut siapa? Imam Ghazali, sebut Imam Bukhari, setinggi-tinggi makom mereka bukan para nabi. Ini loh nabi, itu dibandingkan dengan apa yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, itu ibarat cauan dari samudra kebaikan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW yang diberikan oleh Allah, atau sak ciprat dari hujan yang tidak pernah berhenti siang dan malam. Apalagi kita. Maka sudah sepantasnya orang yang di dalam hatinya ada Rasulullah SAW, ini sebenarnya orang pilihan, nggak sembarangan. Kita ini nggak pernah minta, nggak pernah doa, tiba-tiba muncul di akhir zaman dapat nisbat khusus dengan beliau, jadi umatnya. Lahir langsung kita ini jadi umatnya. Dari kecil kita ditanya sama ibu, "Le, sapa nabimu?" "Nabiku, Kanjeng Nabi Muhammad SAW." Terucap kata-kata Muhammad ini di lisan kita. Alangkah beruntungnya kita ini. Nabi-nabi dahulu kalau doa, Allahumma ja'alni min ummati nabina Muhammad. Bayangkan itu. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Khasa'is Al-Kubra. Suatu hari Nabi SAW sedang berjalan bersama rombongannya. Tiba-tiba terdengar doa, Allahumma ja'alni min ummati Muhammad. Allahumma ja'alni min ummati Muhammad. Ya Allah, jadikan aku termasuk umat Muhammad. Maka Nabi diam. Maka Nabi perintahkan Sayyidina Anas bin Malik, Anas, itu cek itu. Ini suara dari mana ini? Maka Sayyidina Anas mengikuti suara itu, ternyata di dalam sebuah gua. Di situ ada makhluk besar. Itu kepalanya tuh di awang-awang. Sampai Sayyidina Anas melong, besar sekali. Maka orangnya itu bilang, "Kamu diutus oleh Rasulullah untuk mencari sumber suara saya ya?" "Nggih." Bilang, "Di sini ada Nabi Ilyas." Bilang, "Di sini ada Nabi Ilyas." Maka Sayyidina Anas kembali bilang, "Di sana ada hamba Allah besar sekali." Dan bilangnya, "Di sini ada Nabi Ilyas." Maka Nabi turun menemui, ngobrol. Sayyidina Anas mundur, kemudian beliau diangkat oleh awan ke langit. Bayangkan doanya Nabi Ilyas, "Ya Allah, jadikan aku termasuk umatnya Nabi Muhammad." Kita nggak pernah minta, nggak pernah apa, nongol ceprot akhir zaman langsung jadi umatnya. Kita ini benar-benar beruntung sekali. Kemuliaan yang kita miliki ini adalah sebab kita punya nisbat dengan beliau. Maka begitu celaka orang yang tidak pernah sholawat kepada Nabi. Nah, di sini dijelaskan lebih detail lagi nih. Wawaqifuna ladaihi, seluruh para nabi waqifun, waqaf artinya berhenti. Ladaihi, di depan Nabi. Setiap mau melangkah hanya bisa berhenti di depan Nabi. Inda haddihimi, menurut batasan mereka masing-masing.
min nuqtatil ilmi, yaitu berhenti yang mereka dapat itu hanya setitik ilmu dari ilmu Nabi, au min syaklatil hikami. Syaklah itu adalah harokat, baris atas baris bawah, itu namanya harokat. Syaklah secuil segaris hikami dari ilmu hikmah yang dimiliki oleh Nabi. Jadi seluruh para nabi itu semua berhenti kalau sudah berada di depan Nabi. Setinggi-tinggi makom mereka akan berhenti di hadapan Nabi, nggak bisa melampaui. Sementara Nabi terus ilmunya meningkat, tidak ada habisnya, hanya Allah yang tahu. Kalau memang begitu, seluruh para nabi derajatnya diangkat oleh Allah, berhenti di depan Nabi, sementara Nabi terus meningkat, hanya Allah yang tahu batasannya, berarti ilmu yang mereka dapat itu hanya setitik dari apa yang Nabi miliki, atau syaklah sebaris dari ilmu hikmah yang Nabi miliki. Gini aja ya, ilmu itu apa tuh? Ilmu itu dengan kita memiliki ilmu, maka sesuatu yang kita tidak tahu sebelumnya menjadi tahu. Ya. Kalau syakla garis itu, misalnya kalau saya nulis huruf ba tanpa titik, nggak ada titiknya, ba gitu. Ini kan kemungkinan ba, ya ta, ya sa, ya kan begitu. Kita nggak tahu. Maka dengan adanya titik, oh ba, ada 2 di atas, ta namanya, 3 sa namanya. Nah, ibarat ilmunya Rasulullah itu adalah kitab 100 jilid. Ketika antum buka lembaran pertama, bismillah, maka ba titik itulah ilmu seluruh para nabi. Dan 100 jilidnya itu adalah ilmunya Rasulullah SAW. Nah, ba ini kita nggak tahu, ba, bi, bu, nggak tahu kan? Nah, maka kita bisa tahu ini berharokat fathah, kasroh. Ini dibaca ba, bi, bu. Nah, maka harokatnya itu adalah hikmah yang dimiliki seluruh para nabi, dan sisanya 100 jilid itu adalah miliknya Rasulullah SAW. Walam yudanuhu, tidak ada yang bisa mendekati apa yang Allah beri secara khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.